Tuhan dapat menerobosmu. Ku aman di dalam perlindungan Tuhan, batu karang yang teguh, sumber keselamatanku, tempatku bernaung untuk selamanya, penolong dan penyembuh semua sakitku. Oh Yesusku, ku berharap kepadamu, selamatkan aku dan pulihkanku. Yesus Tuhanku, Kau batu karangku, tempat perlindungan yang teguh, membuatku mampu berdiri di tengah badai. Tiada
seperti seniman yang memahatku. Seluruh gambar yang telah dirancangkannya bukan seperti yang ku inginkan. Dipahat, dikerat, dan diukirnya, betapa berat ku rasakannya. Ku ingin dapat tetap bertahan dan tidak memberontak. Ku mau berserah dalam tangannya, karena ku tahu itu yang terbaik. Bak emas yang dibakar dengan api agar menjadi emas yang murni. Tuhan membentuk seluruh hidupku seperti seniman yang memahatku. Seluruh gambar yang telah dirancangkannya bukan seperti yang ku inginkan. Dipahat, dikerat, dan diukirnya, betapa berat ku rasakannya. Ku ingin dapat tetap bertahan dan tidak memberontak. Ku mau berserah dalam tangannya, karena ku tahu itu yang terbaik. Bak emas yang dibakar dengan api agar menjadi emas yang murni, agar menjadi emas yang murni, agar menjadi emas yang murni. Shalom, selamat berjumpa kembali saudara kasih Tuhan. Mari kita segera persiapkan diri kita untuk masuk dan terima firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, agar firman ini tidak kembali dengan sia-sia. Dia boleh masuk dan tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda
yaitu sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan berikanlah pada kami semua Tuhan urapan roh hikmat dan wahyu daripadamu, jika bisa membuka pikiran kami, bukan mata rohani kami, agar kami bisa menangkap dan mengerti firman-Mu ini dengan baik dan benar, yaitu tepat seperti yang Kau masukkan pada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut firman-Mu ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, sekali lagi shalom saudara kasih Tuhan, kita segera masuk dalam firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan pada saat ini saya pilihkan bertemakan bagaimana sikap kita terhadap berkat dari Tuhan, ya. Bagaimana sikap kita terhadap berkat dari Tuhan. Nah, kalau kita bicara berkat, ya tentu yang masuk di sini berkat yang dari Tuhan, ya. Bukanlah hanya berupa materi saja loh, ya. Karena banyak sekali yang masih menganggap berkat itu materi, uang, ya, kekayaan dan sebagainya. Tapi bukan cuma itu, ya. Itu meliputi semua yang baik dari Tuhan. Misalnya kesehatan, itu berkat juga. Jadi kalau dipelihara Tuhan kesehatannya tetap sehat bahkan sampai usia lanjut, itu berkat yang luar biasa juga dari Tuhan, ya. Keberhasilan itu juga satu berkat dari Tuhan. Posisi kerja yang bisa didapatkan itu juga berkat dari Tuhan. Posisi yang terbaik itu berkat dari Tuhan. Kedamaian dalam kehidupan, kedamaian dalam keluarga, itu juga berkat dari Tuhan. Anak-anak yang baik itu juga berkat dari Tuhan. Dan banyak lagi, pokoknya yang baik dari Tuhan, ya. Nah, kalau kita mendapatkan atau sebaliknya kita mengharapkan untuk mendapat berkat dari Tuhan, kita perlu untuk bersikap atau melihara sikap hidup kita terhadap berkat ini dengan sebaiknya. Yaitu apa? Yang pertama, dasarnya janganlah hidup kita bersikap atau punya sikap yang tamak dan serakah, sehingga terus minta berkat sebanyak mungkin dari Tuhan. Tuhan berikan yang berlimpah, limpah. Padahal berlimpah-limpah juga tidak diapa-apain. Kadang-kadang manusia juga terdorong begitu. Walaupun sudah kaya raya, tetap aja mengejar kekayaan. Dan itu bersikap seperti itu sebenarnya sikap yang keliru terhadap berkat Tuhan. Karena Tuhan berkati kita dengan secukupnya. Secukupnya tidak ada kekurangan sama sekali. Padahal secukupnya buat tiap orang itu berbeda-beda. Karena Tuhan tahu kebutuhannya apa. Buat orang yang tidak punya banyak pegawai, tidak punya banyak beban, mungkin Tuhan berikan lebih sedikit daripada orang yang pegawainya ribuan. Karena itu menjadi tanggung jawabnya. Jadi cukup juga untuk membayar kewajibannya pada ribuan karyawan itu. Sehingga kalau dibandingkan berbeda jumlahnya, tapi itu tetap secukupnya. Jadi secukupnya itu relatif, tidak sama semua, ya. Bukan berarti Tuhan pelit, tapi Tuhan mendidik kita supaya kita jangan bersikap tamak, mau minta apa yang tidak kita perlukan, minta semua pokoknya. Nah, itu hati-hati. 1 Timotius 6 ayat 10. Kenapa kita jangan bersikap tamak ini dan serakah? Kita baca di 1 Timotius 6 ayat ke-10. Karena akar segala kejahatan, berarti apa? Menumbuhkan banyak kejahatan. Akar segala kejahatan ialah cinta akan uang, alias tamak, alias ini, ya, matre kata orang gitu, ya. Sebab oleh memburu uang lah, ngejar-ngejar uang terus, beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Akhirnya menimbulkan kedukaan atau masalah pada dirinya sendiri. Nah, ini Tuhan ajarkan. Jadi jangan bersikap tamak atau juga serakah. Berikutnya kita baca di kitab Ibrani 13 ayat yang kelima. Ibrani 13 ayat kelima. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Masih berapa orang tidak suka dengan kata cukupan? Saya maunya berlimpah, Pak, bukan cukup. Nah, cukup itu berarti apa yang kau butuhkan bisa tersedia. Tuhan tuh tahu kok. Bukan berlimpah-limpah dan ada gunanya dipamer-pamer kemana-mana. Waduh, bukan seperti itu. Saya merasa puas kalau harganya berlimpah-limpah. Untuk 700 keturunan juga tidak habis-habis. Nah, untuk apa demikian, ya? Janganlah menjadikannya itu berkat, terutama materi, supaya fokus dari kehidupan kita, tujuan dari kehidupan kita, ya. Bahkan tujuan utama dari ibadah ataupun pelayanan kita kepada Tuhan, bukan itu, ya. Firman Tuhan mengatakan dengan jelas pada Matius 6:33, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan padamu, tergantung kesanggupanmu, ya, kesiapanmu sampai di mana. Apa itu kerajaan Allah dan kebenarannya? Kebenaran itu adalah firman Tuhan. Yohanes 17 ayat 17 mengatakan firman Tuhan adalah kebenaran. Dan firman Tuhan adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi cari Tuhannya, bukan hanya mencari apa yang bisa didapat dari Tuhan. Kalau seperti itu namanya modus itu.
Bukan cari Tuhan tapi cari keuntungan. Ya, keuntungan itu keuntungan diri sendiri. Jadi hidup kita jangan berpusat pada berkat, tapi pada Tuhannya yang memberikan berkat pada kita. Ya, makanya kita sanggup dinilai Tuhan, maka Tuhan akan tidak segan untuk memberikan yang besar pada kita. Kan banyak juga tokoh Alkitab yang punya banyak harta benda, contohnya Ishak, contohnya Abraham, karena Tuhan melihat kesanggupannya, dan dia itu bukan ngejar berkatnya, bukan ngejar hartanya, tapi ngejar Tuhannya. Nah, ini kita perlu tahu ya. Jadi jangan saya ulang, jangan mengejar hanya apa yang bisa didapat dari Tuhan, tapi carilah Tuhannya dulu. Oh, carilah kerajaan Allah, kebenarannya, maka semuanya akan diberikan kepadamu. Nah, ini janji firman Tuhan. Jadi jangan kebalik ya. Yang kedua, jangan sampai itu membuat kita berkat-berkat dari Tuhan itu buat kita malah timbul iri hati dalam hidup kita. Kenapa? Mungkin melihat orang lain, loh kok lebih dari saya berkatnya ya, harusnya saya dong diberkati, kenapa dia diberkati? Nah, ini lalu muncullah iri hati, bahkan bisa kecewa pada Tuhan. Kita baca Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tapi iri hati membusukkan tulang. Jadi iri hati itu sangat merugikan buat kita. Di samping secara rohani itu adalah tidak baik di hadapan Tuhan, tapi juga secara jasmani bisa membuat kesehatan kita sangat terganggu ya. Jangan kita dikuasai oleh iri hati. Mari baca lagi Roma 13 ayat 13 ya. Kitab Roma pasal 13 ayat ke-13. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Itu dilarang oleh Tuhan ya. Jangan sampai kita masuk ke sana. Terakhir untuk poin ini kita baca Yakobus 4 ayat 2. Yakobus pasal 4 ayat yang kedua. Kamu mengingini sesuatu, tapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Jadi iri hati tidak pernah membantu kita untuk mencapai tujuan kita. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Kalau orang sudah dikuasai iri hati, maka doanya bisa salah atau bahkan tidak bisa berdoa. Ya, jadi kita tahu dengan baik seperti ini. Jadi kalaupun kita melihat orang diberkati lebih banyak dari kita, jangan iri hati. Masing-masing ada takarannya dan Tuhan menilai. Tuhan yang menentukan takaran kita, dan Tuhan itu sangat akurat. Jangan mengatakan Tuhan salah menilai, saya lebih baik dari dia, harusnya berkat saya lebih dari dia. Itu namanya maunya sendiri. Serahkan kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah tidak adil. Dia adalah Allah yang maha adil, dia Allah yang maha tahu, dan dia juga Allah yang maha berdaulat. Serahkan semua daripada dia. Nah, ini kita perlu belajar. Yang ketiga, bagaimana sikap kita terhadap berkat yang berupa materi ini yang dari Tuhan. Jangan sampai membuat kita suka komplain kepada Tuhan, bahkan akhirnya bersungut-sungut terus kepada Tuhan. Jangan sampai malah karena soal berkat dari Tuhan kita malah komplain melulu. Kenapa? Hanya karena apa yang kita idam-idamkan, apa yang kita inginkan, apa yang kita kejar-kejar, apa yang kita harapkan tidak bisa dapat. Lalu terjebak dalam hal ini sampai tanpa mengingat lagi apa yang sudah diajarkan firman Tuhan pada kita. Apa yang diajarkan firman Tuhan? Baca Bilangan 11 ayat 1 ya. Bilangan 11 ayat 1. Pada suatu kali bangsa itu bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan terhadap nasib buruk mereka, dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murka Tuhan ya, bangkitlah murkanya, kemudian menyalalah api Tuhan di atas mereka dan merajalela di tepi tempat perekaman itu. Jadi kalau kita mulai bersungguh-sungguh pada Tuhan, dimulai dengan komplain terus, maka itu membuat Tuhan murka kepada kita. Tapi sebaliknya, bersyukurlah kepada Tuhan, memuliakan Tuhan. Kita baca lagi perjanjian baru 1 Korintus 10 ayat 10. 1 Korintus 10 ayat ke-10. Janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka diminasakan oleh malaikat maut. Jadi bersungut-sungut kepada Tuhan itu akan mendatangkan celaka buat kita ya. Terakhir untuk poin ini kita baca di Yakobus 5 ayat ke-9. Firman Tuhan mengatakan ya, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut. Kalau terus Tuhan ulang-ulang di kalimat firman Tuhan, artinya Tuhan tidak mau betul kita bersungut-sungut kepadanya itu ya. Dan saling mempersalahkan, baik kamu jangan dihukum. Jadi kalau bersungut-sungut terus kepada Tuhan, nanti bisa-bisa dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Jelas sekali kan ya. Karena itu janganlah kita komplain terus sehingga akhirnya jatuh dan bersungut-sungut kepada Tuhan. Yang terakhir, bagaimana sikap kita? Jangan sampai kalau kita diberkati, bahkan berkat yang besar, jangan sampai malah menjadi sombong dan lalu memegahkan diri. Jangan sampai.
Sebaliknya bila kita mendapat berkat yang besar, bersyukurlah dan gunakan untuk memuliakan Tuhan. Walaupun bisa kita nikmati juga karena Tuhan berikannya pada kita kok ya. Tapi tujuan Tuhan berikan bukan hanya untuk dinikmati, tapi untuk memuliakan Dia, untuk memberkati orang lain juga. Oleh kamu, semua orang lain, cuma bangsa juga mendapat berkat ya. Ini perintah Tuhan. Kita baca 1 Korintus 4 ayat 6. Firman Tuhan berkata, saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada dari kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Jangan menyombongkan diri. Tidak usah proklamasi terus di mana-mana berada. Saya begini, saya begitu, saya diberi ini, saya dapat itu. Berarti saya jauh lebih dari Anda semua. Walaupun tidak diucapkan, tapi terkandung di sana. Orang bisa berpikir kok ya. Kita baca lagi 1 Timotius 3 ayat 6. Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Jadi bukan bagian kita menjadi sombong itu. Walaupun kita betul-betul diberkati oleh Tuhan, yang ada bersyukur saja. Kalau kita bersaksi silakan, bukan kita yang jadi objek utamanya, tapi Tuhan, kemurahan Tuhan, cinta Tuhan. Nah itu yang jadi objek utamanya. Jangan saya diangkat jadi ini, saya dipilih jadi ini, saya diberkati begini, saya bisa ini, saya punya ini, saya punya itu. Itu berarti pusatkan kesaksian atau khotbah itu pada diri saya, dan itu membuat Tuhan murka sebetulnya. Itu bukan memuliakan Tuhan, memuliakan diri sendiri. Walaupun katanya saya memuliakan Tuhan, saya saksi, tapi kok saya terus yang ada di dalam. Hati-hati sekali ya. Kalau perlu saya bilang ada seorang hamba Tuhan misalnya gitu aja lah kalau perlu. Jadi kita lihat contohnya, Alkitab mengatakan tentang Nabi Elisa, selalu berkata di abdi Allah, dan sebut Elisa namanya, tidak sebut, dan bilang saya tidak. Jadi kita jangan buat kita jadi sombong. Oke, kalau kita diberkati Tuhan, cuma satu, bersyukur, memuliakan Tuhan, dan gunakan untuk demi kemuliaan nama Tuhan ya. Jadi berapa besar pun berkat sudah dapat, berapa besar pun misalnya anugerah Tuhan pada kita, janganlah lalu kita menjadi sombong atau menyombongkan diri atau memproklamasikan di mana kita berada. Orang tahu ini loh saya yang diberkati luar biasa, beda dengan kamu dong. Nah, walaupun tidak diucapkan, tapi bisa terkandung seperti itu. Orang bisa menebak seperti itu ya. Jadi biarlah ini jadi suatu yang untuk memuliakan Tuhan. Jangan merasa paling baik di hadapannya lalu menyombongkan diri dan proklamirkan di mana-mana berada dan kepada siapa saja. Itulah kesimpulan yang bisa kita ambil. Jadi sikap kita terhadap berkat Tuhan harus tepat seperti apa yang Tuhan inginkan. Kalau enggak, jangan-jangan kita bisa membangkitkan murka Tuhan atau malah membuat orang makin jauh sama Tuhan ya. Dan kiranya itulah yang bisa kita lakukan, dan sebaiknya agar Tuhan disenangkan hatinya. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini dengan terima berkat dari Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan terima berkat Tuhan. Kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan utama urapan yang penuh Roh Kudus, buat kita bisa bersikap sebaik-baiknya terhadap berkat Tuhan yang datang pada kita. Dan biarlah itu nyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dalam tiba berkat tahun ini sama-sama katakan amin. Terus berkati. Haleluya, puji Tuhan. Sampai jumpa. Raja segala raja,
penguasa semesta. Mari kita sembah Dia dan muliakan nama-Nya sampai selamanya. Kasih Tuhan melimpah bagi kita, tiada yang setara dengan Kau Tuhan. Hidupku di tangan-Mu, dalam perlindungan-Mu. Betapa mulianya Bapa-Ku di surga. Tinggikan dan agungkan sampai selamanya. Raja segala raja, penolongku yang setia, penguasa semesta. Mari kita sembah Dia dan muliakan nama-Nya sampai selamanya. Kasih Tuhan